kita akan mereview tentang satu tanaman yang berpotensi 50 hingga 100 juta rupiah per hektar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Expert Eksperimen Pertanian, di mana kita akan membahas tentang seputar produk pertanian dan teknologi pertanian, apakah itu benar-benar bagus atau hanya sekedar ajang promosi dan konten doang. Oke, kali ini kita akan mereview tentang satu tanaman yang berpotensi 50 hingga 100 juta rupiah per hektar. Ya, seperti yang kalian lihat, ini namanya nilam. Nilam adalah salah satu jenis tanaman yang potensi harganya sangat bagus untuk hari ini. Ya, bayangin aja, harga di pengepul aja sudah sampai 2 juta sampai 2.250.000 per kilogram. Ya, kurang fantastis bagaimana lagi coba. 2 juta lebih. Ya, kita nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Bayangin aja punya setengah hektar. Rata-rata penghasilan setengah hektar itu ya, kita ambil rendahnya aja lah, 25 kilo. Bayang nggak? Dari 25 kilo aja kita sudah bisa dapat berapa? Ambil 2 jutanya aja, kita sudah bisa punya 50 juta. Ya, walaupun kotor sih, anggap aja bersih lah. Kita ambil 35 bersihnya. Coba, kan duit. Masih ngomong nggak tergiur sih, saya rasa agak kelewatan lah. Apalagi untuk yang kalian masih bingung, masih mikir mau kerja apa, bingung mau ngapain, intinya bingung usaha apalah. Ini potensi yang cukup bagus untuk kalian yang masih bingung, khususnya di Sulawesi yang untuk penjualannya sudah banyak pengepulnya. Kalau untuk di pulau-pulau lain saya kurang tahu juga sih, ini khusus yang di Sulawesi lah intinya. Apalagi nilam ini juga termasuk salah satu jenis tanaman yang hama dengan penyakitnya itu masih sangat kurang. Ya, kalau untuk di pengalaman saya pribadi dengan yang teman-teman sekitar, hamanya itu paling belalang aja. Untuk hama alaminya paling belalang. Ya, sebenarnya wajar sih, habitat aslinya kita rusak, dia masuk ke kebun, ya wajar lah. Tapi itu pun tidak seberapa mengganggu sih, paling cuma bolong-bolong. Untuk sampai habis kayaknya belum ada dengar kabar. Kalau sampai rusak parah belum ada sih, paling bolong-bolong doang. Ya, itu pun sayang juga sih sebenarnya, cuma ya kalau untuk saya pribadi gitu, oke lah gitu, nggak terlalu masalah, karena toh kita juga yang rusak habitatnya dia. Paling kalau untuk hama-hama yang lainnya, paling kalau yang tanam di pekarangan, kayak di samping-samping rumah atau ya jenis pekarangan lah, paling hamanya ayam. Itu pun kalau masih tunas gitu, baru ditanam. Ya, namanya di pekarangan kan, ya agak wajar lah. Solusinya juga sih enggak terlalu parah gitu, paling cukup di dari aja sudah, pasang dari boleh. Dengan hama berikutnya paling sapi, itu pun kalau di pekarangan atau biar di kebun juga, kalau yang ada sapi-sapi yang kurang teratur di daerahnya, paling itu juga salah satu hamanya. Untuk hama-hama alaminya yang lain kayaknya belum deh, soalnya babi aja kurang suka tupai dan sejenis ya hama-hama alami gitu. Kayaknya saya belum dengar ada kabar kalau dirusak sama monyet atau apa gitu, kayaknya belum. Tapi nggak tahu juga kalau di daerah kalian apakah masih aman atau enggak. Tapi untuk di sini khusus Kecamatan Memesal atau Kabupaten Morowali Utara kayaknya masih aman lah.
Dan untuk penyakitnya pun belum macem-macem sih. Selama ada nilam di sini, yang saya dengar gitu, baru kanker doang. Kayaknya baru itu deh. Sisanya kayaknya belum ada lah. Ya walaupun cuma satu juga sih sebenarnya, kalau terlanjur kena ya nangis lah. Siapa yang nggak nangis? Capek-capek tanam, nggak bisa panen. Ya bukan nggak bisa panen sebenarnya sih. Dipanen tetap bisa, pohonnya tetap tumbuh kok. Cuma ya gitu, minyaknya ya nggak adaan gitu. Ada pun minim lah. Yang kita harap-harap sudah bagus gitu. Ya layaknya orang gagal panen lah, kayak gimana. Walaupun sebenarnya sih penanganannya juga tidak terlalu rumit-rumit amat begitu. Cukup pakai corona atau rabat, insya Allah terkendali. Yang penting sebelum parah kita sudah bisa spray memang. Insya Allah, ya insya Allah sembuh lah. Tapi secara keseluruhan, nilam ini adalah salah satu jenis tanaman yang perawatannya mudah dan cukup menjanjikan. Tapi walaupun begitu, sebisa mungkin ya kalau bisa gitu, jangan serakah lah. Untuk muluk-muluk mau belum nanam kita sudah berpikir terlalu jauh, karena jangan sampai kejadian yang sama terulang gitu, seperti yang pernah saya dengan teman-teman di sini jalani gitu. Waktu di awal-awal eksisnya nilam, pokoknya memang sih belum spektakuler kayak sekarang. Sekarang kan sudah main 2 jutaan gitu ya. Dulu masih 400 sampai 500 doang. Ya harga segitu pun sampai pokoknya orang rebutan lahan lah. Hutan gundul pokoknya waktu itu. Sampai saya pun ngeri lah. Pokoknya entahlah, mau lihat masa depan kehidupan itu, entah kedepannya mau kayak apa itu saya saja nggak berani membayangkan gitu. Gundul parah, pokoknya semua jadi kebun, gunung-gunung itu gundul. Ya mungkin karena itu juga, entah walau alam, sampai harga itu anjlok seanjlok-anjloknya. Bayangin aja, dari main 400-500, walaupun temanku pernah di dataran bulan sana itu pernah tembus harga 600-an katanya, bahkan 600 lebih begitu. Tapi ya entahlah, yang jelas yang datang ke kami itu harga cuma main 400 sampai 500 doang, itu pun hutan gundul. Dan yang bikin sakitnya itu ya gitu, di waktunya panen anjloknya, ampun, anjlok sekali lah. Kalau nggak salah waktu itu tembus sampai 270. Kebayang kan sakitnya kayak apa. Padahal kalau untuk ukuran nilam lalu itu saya punya termasuk unggul sekali lah. Dengan gabah karung SBY itu 23 karung kalau nggak salah. Tembus sampai sekitar 15 kilo. Termasuk unggul lah untuk di sini. Karena di sini itu rata-ratanya itu satu karung itu jadi setengah kilo. Sedangkan saya punya dari 23-nya saja bisa jadi 15 kilo kurang lebih. Cuma sayangnya ya namun mungkin belum rezeki ya. Tapi ya sakit, dan waktu itu sampai ngedropnya sampai trauma, hampir janji nggak bakal nilam lagi lah. Alhamdulillah udah janji sih. Walaupun masih agak trauma, sampai sekarang belum tanam lagi. Dan kalau yang kalian lihat ini memang kebun saya. Cuma yang nanam bukan saya. Yang nanam itu tetangga. Waktu itu ini kan bahutan, karena mau ditanamin sawit, jadi saya tanamin sawit. Cuma biar perawatannya agak kurang lah, jadi saya tawarin sama ini tetangga, kalau dia mau olah ya olah aja. Ya untuk saya sih sudah termasuk win-win solution lah.
Walaupun sebenarnya kalau untuk lihat harga sekarang saya tergiur lagi, cuma bagaimanapun sudah dia terlanjur tanam ya udahlah, biar dia aja yang urus gitu. Ya sobat expert, seperti itulah kurang lebih tanaman yang saat ini kurang lebih paling sangat menjanjikan. Dia punya harga di atas sawit. Oh, kalau sawit apalagi jauh. Dia punya harga di atas merica dan lain-lain. Mungkin kalau untuk apa? Untuk keseluruhan pertanamnya itu hampir sama aja ya. Karena semua juga tergantung dari perawatan dan kondisi tanah dan juga pohonnya itu sendiri. Ya, sobat expert, seperti itulah kurang lebih review kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian yang masih bingung untuk budidaya apa. Kurang lebih ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian untuk mencari cuan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.